Sedangkan nilai perilaku kerjanya diambil 30%-nya. 30% dari nilai SKP tambah perilaku kerja. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video tentang SKP yang terakhir ini, saya akan membantu menjelaskan bagaimana menghitung nilai PPK terintegrasi dan juga membuat dokumen penilaian. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari penyusunan SKP terintegrasi 2021. Setelah kita menghitung nilai kinerja untuk periode 1 dan periode 2, yang terakhir kita menghitung nilai integrasinya, yaitu integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Formatnya seperti ini, ada pejabat penilai, nama sampai unit kerja, lalu pegawai negeri sipil yang dinilai, nama sampai unit kerja, dan integrasi hasil penilaian kinerja PNS 2021-nya. Tinggal Bapak Ibu isi nilai kinerja Januari sampai Juni yang sudah berhasil dihitung tuh nilainya berapa. Ini diisi di sini. Lalu Juli sampai Desember yang sudah dihitung atau yang periode 2 itu nilainya berapa? Diisikan di sini. Sehingga didapat nilai kinerja PNS tahun 2021 itu rumusnya adalah 50% dari nilai SKP 50% dari nilai kinerja periode 1 ditambah 50% dari nilai kinerja periode 2 atau Juli sampai Desember. Jadi didapat 50% dari nilai kinerja periode 1 ditambah 50% dari nilai kinerja periode 2. Lalu predikatnya apa Bapak Ibu? Untuk predikatnya menggunakan pedoman ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat. Predikat sangat baik itu nilainya 110 sampai dengan 120, tetapi kita wajib menciptakan ide baru atau cara baru. Sedangkan untuk kategori baik nilainya 90 sampai dengan lebih kecil 120. Lalu kategori cukupnya nilainya adalah 70 sampai dengan lebih kecil 90 atau 70 sampai dengan 89. Begitupun kurang dan sangat kurang, ada kriterianya. Nah, karena nilai di sini yang saya peroleh 103,0575 dan saya tidak menciptakan ide baru, maka saya berada di kategori baik. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di bagian bawahnya ada tempat, tanggalnya harus tanggal 31 Desember 2021. Pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah dan ditaruh NIP-nya, lalu pegawai negeri sipil yang dinilai, nama dan NIP. Lalu setelah kita membuat nilai SKP terintegrasinya, yang terakhir kita wajib membuat laporan dokumen penilaian kinerja. Formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ada pegawai yang dinilai, nama, NIP, sampai dengan unit kerja. Lalu yang kedua pejabat penilai kinerja, ini adalah kepala sekolah, nama, sampai dengan unit kerja. Lalu yang ketiga atasan pejabat penilainya, dalam hal ini adalah Korwas atau koordinator pengawas bagi Bapak Ibu guru yang berada di SMA yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nama Korwasnya sampai dengan unit kerjanya. Unit kerjanya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT atau provinsi sesuai dengan provinsi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada penilaian kinerjanya, nilai SKP-nya. Nilai SKP-nya diambil dari mana? Nilai SKP terintegrasi tadi Bapak Ibu. Jadi nilai terintegrasinya itu berapa? Kita tinggal masukkan di sini. 103,0575. Ini punya saya ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita menghitung nilai kinerja Januari sampai Juni, nilai kinerja Juli sampai Desember, lalu kita ambil 50% nilai kinerja Januari sampai Juni ditambahkan dengan 50% nilai kinerja Juli sampai Desember. Itu hasilnya berapa? Kita masukkan di sini.
di nilai SKP dan perilaku kerja. Setelah itu di bagian nilai SKP-nya itu diambil 70% dari ini. 70% dari nilai SKP dan perilaku kerja. Sedangkan nilai perilaku kerjanya diambil 30%-nya. 30% dari nilai SKP tambah perilaku kerja. Lalu ide barunya, kalau Bapak Ibu ada ide baru silakan diisi, tapi kalau tidak ada isinya 0. Lalu nilai kinerja pegawainya tinggal di copy paste dari sini Ibu, nilai SKP ya Bapak Ibu, nilai SKP tambah perilaku kerjanya copy pindah. Lalu total angka kredit yang diperoleh. Angka kredit yang Bapak Ibu peroleh berdasarkan perhitungan atau berdasarkan rencana SKP yang ada di periode 1 ataupun pada keterkaitan SKP dan angka kredit pada periode 2 tinggal dikasih masuk di sini Bapak Ibu. Lalu ada kelima, permasalahan, rekomendasi, keberatan. Ini jika ada permasalahan maka diisi oleh atasan langsung ataukah ada rekomendasi, ada keberatan dari pegawai yang bersangkutan. Nah, silahkan diisi. Lalu nama tempat 31 Desember 2021 itu untuk pejabat penilai kinerja. Dalam hal ini kepala sekolah. Diisikan nama dan NIP. Lalu di sini nama tempat tanggalnya adalah 3 Januari 2022. Itu untuk pegawai yang dinilai. Nama dan NIP, sedangkan untuk atasan pejabat penilai itu tanggalnya adalah 5 Januari 2022. Diisikan nama dan NIP. Setelah itu selesai, maka kita sudah memperoleh atau menyelesaikan penyusunan SKP terintegrasi tahun 2021. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru. Kiranya tutorial saya yang ada di video-video ini bisa menolong Bapak Ibu untuk menyusun SKP terintegrasi 2021. Sekali lagi Bapak Ibu, videonya ini terdiri dari beberapa part. Bapak Ibu hanya bisa menyusun jikalau Bapak Ibu mengikutinya dari part pertama sampai part terakhir. Karena SKP terintegrasi 2021 ini ada beberapa tahapan dan tidak bisa dijelaskan dalam satu video. Bisa, tetapi akan membutuhkan waktu 2-3 jam. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu bisa menonton dari part pertama sampai part terakhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sehingga apabila ada video-video baru yang dibuat, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi. Terima kasih.